seperti membenci. Ada kalanya untuk benar-benar menemukan siapa diri kita, kita harus berani melepaskan sosok yang kita kagumi, walau itu berarti mematahkan segala yang pernah kita yakini. Sejak kecil, Guts tidak pernah mengenal kasih sayang. Dibesarkan di medan perang, ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki tempat pulang. Hidupnya hanya satu, bertahan dari hari ke hari, dari satu pertarungan ke pertarungan berikutnya. Pedangnya adalah satu-satunya alasan ia masih hidup. Sampai ia bertemu Band of the Hawk. Sampai ia bertemu Griffith. Griffith adalah sosok yang berbeda dari siapapun yang pernah Guts temui. Bukan hanya sekedar kuat, Griffith memiliki visi, impian yang begitu besar. Ia ingin membangun kerajaannya sendiri dan mengukir nama dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, Guts merasa dirinya berarti lebih dari sekedar alat perang. Ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan yang paling penting, ia merasa memiliki tujuan. Di bawah panji Band of the Hawk, Guts menemukan sebuah keluarga, sesuatu yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, kini ada dalam genggamannya. Selama bertahun-tahun, Guts bertarung tanpa banyak bertanya. Setiap luka, setiap darah yang ia korbankan terasa sepadan. Karena ini bukan sekedar hidup dan mati. Ini tentang mimpi bersama. Namun, sebuah percakapan mengubah segalanya. Saat Guts mendengar Griffith berkata bahwa teman sejati adalah mereka yang punya impian sebesar dirinya, Guts tersadar sesuatu yang pahit. Dirinya hanyalah alat untuk mewujudkan mimpi orang lain. Bukan teman sejati, bukan saudara, bukan orang yang setara. Hanya bagian dari batu loncatan semata. Dilema itu menghantam Guts lebih keras daripada ribuan pertempuran yang pernah ia lalui. Bertahan di sisi Griffith berarti menyerahkan hidup selamanya. Berjuang demi mimpi orang lain sampai tidak ada ruang untuk dirinya. Insist on another's dream. The man who would be my friend must have a reason for living that goes beyond me. And he should put his heart and soul into protecting this dream, even if it means opposing me. For me to call a man my friend, he must be my equal in every respect. Di titik inilah, Guts mulai merasakan sesuatu yang selama ini asing. Kehendak untuk hidup, kehendak untuk diri, kehendak untuk dirinya sendiri. Momen Guts memutuskan pergi bukan hanya keputusan pribadi. Itu adalah pemberontakan terhadap takdir. Itu adalah langkah pertama menuju jati dirinya yang sesungguhnya. Tentu saja, Griffith tidak menerima begitu saja. Bagi Griffith, Guts bukan sekedar prajurit. Ia adalah miliknya. Ia adalah bagian dari fondasi mimpinya. Maka saat Guts menantang untuk berduel, Griffith menerima, meski hatinya bergolak. Pertarungan itu bukan sekedar adu kekuatan. Itu adalah pertarungan untuk merebut harga diri. Dan ketika Guts mengalahkan Griffith hanya dalam satu tebasan, bagi Griffith itu lebih buruk daripada kematian. Griffith yang selama ini begitu yakin dengan segala-galanya, tiba-tiba merasa kosong. Orang yang ia miliki, orang yang paling ia anggap bisa menuntun untuk membawa ke kerajaannya, pergi begitu saja, bukan tanpa kebencian, hanya dengan tekad untuk menemukan diri sendiri.
Kepergian Guts adalah titik awal kehancuran Band of the Hawk. Tanpa Guts, Griffith kehilangan stabilitasnya. Ia mulai kehilangan arah, kehilangan kendali, hingga akhirnya membuat keputusan gabah yang menghancurkan segalanya. Menggoda Putri Charlotte, penjara, siksa, dan seluruh Band of the Hawk diburu tanpa ampun. Semua bencana itu dimulai dari satu pilihan Guts untuk mencari jati dirinya sendiri. Ironisnya, keputusan yang paling murni, paling tulus, justru membawa kehancuran bagi semua orang yang pernah ia cintai. Guts adalah gambaran tentang perjuangan manusia untuk keluar dari bayang-bayang orang lain. Dalam psikologi, ini disebut proses individuasi, proses menyadari bahwa kita harus hidup berdasarkan nilai dan mimpi kita sendiri, bukan milik orang lain. Sakit pasti, berat tidak diraukan lagi, tapi tanpa proses itu, kita tidak akan pernah benar-benar menjadi manusia yang utuh. Guts memilih luka daripada hidup sebagai bayang-bayang. Ia memilih perjalanan yang sunyi, penuh darah dan air mata, daripada kenyamanan palsu di bawah naungan mimpi orang lain. Pada akhirnya, Guts mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keberanian sejati bukanlah bertarung melawan monster, tetapi melawan ketakutan terbesar kita sendiri. Takut kehilangan orang yang kita sayangi demi menjadi diri kita sendiri. Sebuah perjalanan yang penuh kehilangan, tapi juga penuh dengan kebebasan.